Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya talamidhi? Semoga antum dan antunna dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan memompa semangat lagi untuk belajar bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Bagaimana? Sudah disiapkan staminanya untuk menyimak dan mempelajari bahasa Arab dari Bapak Ilyas? Baik, kalau sudah siap, hayya nada'u jama'atan. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai belajar, mari membaca Bismillah bersama-sama dan membaca doa bersama-sama. Hayya nada'u jama'atan. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan belajar al-kitabah, yaitu menulis bahasa Arab tanpa melihat teks. Artinya, nanti bagaimana kalian bisa menulis dengan baik dan benar serta bagus tulisannya tanpa melihat teks. Jadi, ketika ada orang mengucapkan bahasa Arab lalu tanpa melihat sebuah teks, kalian bisa menulisnya dengan baik. Itulah cita-cita kami semua sebagai guru bahasa Arab. Kalian bisa menulis bahasa Arab tanpa melihat, dan dengan cara mendengar saja kalian sudah bisa menulis dengan baik dan benar. Fokus kita kali ini adalah menyambung huruf-huruf yang terpisah dan menjadikannya kalimah, menjadikannya satu kata. Contoh, al-faslu. Ini kan terpisah, alif, lam, fa, sod, dan lam. Bagaimana cara menulisnya? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Jadi fokus kita itu menulis huruf-huruf yang terpisah, kemudian kita sambung menjadi tulisan yang benar. Seperti contohnya al-faslu. Di sini ada alif, lam, fa, sod, dan lam. Nah, huruf-huruf yang terpisah ini bagaimana caranya kita sambung dan tulisannya benar? Kaidahnya, cara menyambungnya benar. Bapak ada cara-cara agar menulis huruf-huruf yang terpisah tersebut dan kita sambung kemudian menjadi satu kata dengan penulisan yang benar. Untuk belajar menulis tahap 1, yaitu menyambung huruf-huruf yang terpisah tanpa mat. Artinya di sini kita tidak belajar menyambung huruf-huruf yang di dalamnya ada mat, ada huruf mat, yaitu alif, waw, dan ya. Kita tidak fokus pada di situ. Kita fokus pada huruf-huruf terpisah yang tidak ada huruf matnya di situ. Artinya di sini huruf mat yang mati. Jika ada huruf mat hidup, ya tidak apa-apa. Di sini fokusnya adalah huruf mat yang mati. Jadi kita tidak belajar itu. Kita belajar menyambung huruf-huruf yang terpisah dan tanpa mat. Tidak ada panjang di situ. Jadi semuanya pendek. Inilah yang fokus kita, belajar menyambung huruf-huruf yang terpisah. Nah, sekarang bagaimana kuncinya jika kita ingin bisa menulis tanpa melihat teks, menulis menyambung huruf-huruf yang terpisah tersebut dengan baik dan benar? Yang pertama yaitu harus tahu huruf-huruf mana saja yang dilarang disambung. Pada video sebelumnya
Ustazah Eli sudah menjelaskan bahwa ada 6 huruf terlarang. Maksudnya huruf yang tidak boleh disambung dengan huruf lain. Jumlahnya sedikit, bisa dihitung dengan jari, yaitu ada 6. Yang pertama adalah alif, dal, zal, ra, zai, dan waw. 6 huruf ini jika bertemu huruf lain dan kita ditugaskan untuk menyambung huruf, maka ke-6 huruf ini tidak boleh disambung dengan huruf lain. Contohnya yaitu alif. Ya, contohnya alif. Alif ini ketika ada di depan, dia tidak boleh disambung dengan huruf setelahnya. Contohnya al-faslu tadi. Al-faslu, alif, lam. Nah, tulisannya tidak boleh disambung menjadi seperti ini, tetapi harus dipisah. Al-faslu, seperti itu. Atau walladzi. Nah, walladzi ini juga tidak bisa disambung. Wawunya tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Atau kata waladun, waladun. Nah, ini juga tidak bisa disambung. Jadi huruf-huruf yang 6 ini tidak boleh disambung dengan huruf yang lainnya jika dia ada di depan. Jika ada di belakang, barulah boleh disambung. Ya, barulah boleh disambung. Contohnya waw. Waw jika ada di belakang, dia boleh disambung dengan huruf di depannya, seperti ko, lu. Nah, ini kan disambung. Wawnya disambung dengan huruf sebelumnya. Jadi intinya, huruf-huruf yang 6 ini, alif, dal, zal, ra, zai, dan waw, ini boleh disambung jika ada di belakang, atau boleh disambung dengan huruf di depannya dia. Ya, misalkan kata qalu. Kata qalu sebelum waw kan ada lam nih. Nah, baru boleh. Tetapi waw ini tidak boleh disambung dengan huruf setelahnya. Nah, seperti itu peraturannya. Jadi, satu kuncinya jika ingin bisa menulis tanpa melihat teks, yaitu hafal huruf-huruf terlarang ini. Dalam artian huruf yang tidak boleh disambung dengan huruf lain. Ada 6. Ya, gampang. Alif, dal, zal, ra, zai, waw. Ini huruf yang terlarang. Yang kedua, yaitu harus tahu bentuk perubahan huruf ketika disambung. Di depan, tengah, belakang. Ini harus tahu. Depan bagaimana tulisannya, di tengah bagaimana tulisannya, di belakang bagaimana tulisannya. Contohnya seperti ain. Ain ketika disambung A di depan itu seperti ini. Ketika ada di tengah seperti ini, dan ketika ada di belakang seperti ini. Ha juga sama. Jim, ha, kho itu juga sama. Harus tahu perubahannya. Ha ketika di depan bagaimana, ketika di tengah bagaimana, ketika di belakang bagaimana. Nah, jadi 2 itu ya. Sementara caranya yang harus diperhatikan, yang pertama harus hafal huruf-huruf terlarang, huruf-huruf yang dilarang untuk disambung dengan huruf yang lain. Kemudian yang kedua, harus tahu bentuk-bentuk perubahannya. Huruf di depan, di tengah, dan di belakang. Baik, coba kita sekarang latihan ya, latihan menulis. Dengarkan baik-baik dan perhatikan, simak baik-baik bagaimana bunyinya, dan nanti
perhatikan seperti apa tulisannya. Contoh, aina. Coba dengarkan. Aina. 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 Coba dipikir anak-anak. Di situ ada huruf mati. Berarti kalau huruf mati itu sukun, ya. Pikirkan. Aina. Aina. Dan ini juga berkaitan dengan makharijul huruf. Jika kalian sudah pernah belajar makharijul huruf, kalian akan jeli dan akan peka terhadap huruf apa saja yang diucapkan. Aina. Kira-kira ini huruf apa saja? Ya, betul, alif, ya mati, dan nun. Jadi tulisannya aina. Aina. Jika ditulis seperti ini, salah. Bukan ain di depan, tapi alif. Makanya belajar makharijul huruf itu sangat penting untuk peka terhadap huruf apa yang akan diucapkan atau huruf apa yang sedang diucapkan. Aina. Aina. Nah, seperti ini tulisannya. Kalau ini syakar. 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 Nah, apa saja hurufnya? Coba dipikir. Ya, betul. Shin, kaf, dan ro. Syakar. Syakar. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa kan? Nah, sekarang coba silakan kalian tulis di buku ini sebagai latihan, nanti dikumpulkan ke sekolah ya bukunya. Baik, Bapak akan berikan 10 kata untuk kalian dengarkan terlebih dahulu. Setelah itu kalian salin ke dalam buku. Setelah itu kalian tulis ke dalam buku. Tapi sebelumnya pelajari dulu ya bekal yang harus kalian punya. Yang pertama tadi menghafal huruf-huruf yang terlarang. Kemudian yang kedua harus memahami bentuk-bentuk atau perubahan-perubahan huruf yang di awal, di tengah, dan di akhir. Nanti akan Bapak berikan gambar, sebuah gambar bentuk-bentuk huruf di awal, bagaimana ditulisnya, di tengah bagaimana ditulisnya, dan di akhir bagaimana ditulisnya. Baik, sekarang nomor 1, silakan disimak. Aina. Oke, aina. Baik, aina. Yang kedua, silakan tulis idhab. 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 Yang ketiga, al-fasli. 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 Yang keempat, tafaddal. 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 Yang kelima, khudhi. 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 Yang keenam, syukru. 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 Yang ketujuh, mudarrisun. 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 Yang kedelapan, al-mimsahatu. Al-mimsahatu. Yang kesembilan, al-qalamu. 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 Yang kesepuluh, al-mu'adzinu. 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 Demikianlah, silakan dikerjakan dan silakan latihan di rumah. Tulis ulang-ulang, tulis ulang-ulang sampai benar-benar bisa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.